Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang e-learning. Khususnya nanti ini kita akan implementasikan atau kita membuat e-learning dengan menggunakan framework Odoo. Ya teman-teman ya, jadi sebelum kita membuat e-learning menggunakan Odoo, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu e-learning gitu ya. Oke, kita lihat ke presentasinya. Di sini e-learning nanti akan kita implementasikan di Odoo. Oke, kita lihat pengertiannya sendiri seperti namanya e-learning atau electronic learning. E-learning adalah sistem pembelajaran elektronik di mana metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat serta mendistribusikan materi pembelajaran ke para pengguna. Jadi gambarannya yang dulu misalnya sebelum ada e-learning ini si murid, contohnya murid dengan pengajar itu bertemu langsung, bertatap muka langsung teman-teman, begitu. Nah, kalau menggunakan e-learning ini eh, nanti si antara guru dan murid tidak perlu bertemu langsung, itu bisa menggunakan e-learning ini. Jadi nanti si pengguna mengakses sistem e-learning ini teman-teman. Ini nantinya pastinya di website ya, secara adanya internet gitu ya. Oke, kemudian jenis dari e-learning sendiri pun juga beragam, antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu synchronous e-learning, yaitu merupakan pembelajaran online secara real time. Contohnya seperti kelas virtual, webinar, video conference, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, jadi ini langsung berinteraksi gitu ya teman-teman. Jadi seperti Zoom misalnya. Jadi antara si adanya meeting Zoom ini, adanya pengajar, adanya si pembelajar gitu ya. Kemudian ada lagi asynchronous e-learning yang merupakan pembelajaran online yang dilakukan secara bebas kapan saja karena tidak mengharuskan mentor selalu bersama dengan muridnya teman-teman. Contohnya seperti video pembelajaran, learning management system, dan masih banyak lagi. Oke, kita lihat selanjutnya. Apa sih manfaat e-learning itu? Manfaat e-learning itu yang pertama itu eh, pembelajaran bisa dibuat ke dalam beberapa media seperti eh, video, PDF, teks, game, dan atau simulasi interaktif teman-teman ya. Jadi pembelajaran tadi bisa disimpan ke dalam media seperti video, PDF, teks, game, atau bentuk lainnya teman-teman. Sehingga penyampaian materi akan lebih maksimal karena hanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalnya kita sebagai murid pengennya video nih, jadi nanti materi pembelajarannya akan dibuat ke dalam video. Jadi si, si pengajar bisa merekam dia sendiri waktu menerangkan, kemudian itu yang akan dikasih ke eh, si penggunanya teman-teman. Nah, emang kenapa harus menggunakan e-learning misalnya? Kan bisa video itu langsung dikasih ke murid-muridnya begitu teman-teman ya. Nah, itulah gunanya e-learning ini. Di e-learning ini bisa eh, apa itu materi itu bisa disusun secara rapi. Nah, daripada di share satu-satu itu kurang apa? Kurang tertata. Nantinya misalnya untuk diakses lagi nanti itu udah kadang apa? Entah di mana videonya kita nggak tahu tuh. Itulah namanya, itulah fungsinya dari e-learning ini. Jadi semua materi itu nanti si user, oh untuk pembelajaran ini bisa diakses di bagian di e-learning bagian ini gitu. Daripada di share satu-satu kan nanti kedepannya misalnya terhapus atau apa, uh, masa harus mau dikirim lagi begitu. Oke, ada PDF sama sama prosesnya teman-teman ya. Kemudian otomatisasi proses administrasi. Dimulai dari membagikan modul, mengumpulkan tugas, membagikan nilai, dan juga mengadakan ujian. Kuncinya sendiri ada pada platform dalam pembuatan e-learning yang kita gunakan begitu teman-teman. Contohnya untuk nilai.
Nah, untuk pemberian nilai nih. Nah, ketika kita, misalnya ujian nih di sekolah, nilai itu kan harus dikoreksi sama, guru misalnya. Kalau muridnya banyak tuh, gurunya kan untuk melakukan koreksi itu kan, eee, harus banyak waktu, mengeluarkan banyak tenaga. Kadang kalau pengalaman saya dulu, eee, guru itu membagikan ke murid-murid bertukar kunci jawab apa, soal bertukar kertas jawaban untuk membantu guru, mengoreksi jawaban tersebut, teman-teman. Nah, itulah di sini kalau menggunakan learning itu ketika kita memilih atau menjawab sebuah pertanyaan di kuis atau soal yang diberikan di learning itu otomatis eh, jawaban kita itu udah terdeteksi benar atau enggak di learning itu, teman-teman. Oke, kemudian ada lagi dapat mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Ya, yang penting ada internet, teman-teman ya. Karena ini berbasis website, nanti teman-teman akses websitenya, masuk ke learningnya, teman-teman bisa akses di sana pembelajarannya. Kemudian lebih fleksibel ya. Walaupun mentor dan juga murid tidak bertemu secara langsung, pembelajaran dengan menggunakan learning tetap bisa dilakukan. Jika tidak bisa hadir dalam kelas misalnya, akan masih tetap ada dokumentasinya, teman-teman. Teman-teman tinggal akses materi website e-learning tersebut, lihat materinya ada di sana gitu ya. Kemudian lebih hemat biaya. Tentunya teman-teman lebih hemat biaya. Kenapa? Eh, Contohnya untuk si penyelenggara atau si pembuat eh, kelas tersebut gitu, misalnya. Eh, Mereka bisa eh, menghemat biaya operasional. Contohnya untuk perawatan infrastruktur, kelas fisik, transportasi, dan masih banyak lagi teman-teman selain itu. Contohnya kalau misalnya tanpa e-learning kan, kalau misalnya pembelajaran dilakukan secara offline misalnya, kan tentunya harus ada gedung atau tempat untuk itu melakukan pembelajaran ini, teman-teman. Nah, itu pastinya kan perlu dibayar atau disewa gitu, teman-teman ya. Misalnya ada orang yang membersihkan harus dibayar gitu. Transportasi juga antara si murid dan si guru juga pasti ada gitu. Nah, itu kenapa dia bisa menghemat biaya. Itulah manfaat dari si e-learning tadi, teman-teman. Nah, contoh-contoh website yang menggunakan e-learning pada saat ini ada Brainly, ada Genius, Udemy, Moodle, Google Class. Nah, di sini aku mau kasih tunjuk contoh yang Udemy ya, teman-teman ya. Karena yang sering saya lihat. Oke, kita langsung buka websitenya Udemy. Udemy. Teman-teman tinggal ketikkan di browser teman-teman Udemy. Paling atas ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah website utamanya, teman-teman ya, profil dari Udemy sendiri. Jadi website ini adalah website yang memberikan kelas-kelas atau kursus-kursus uh, berbagai jenis kursus, teman-teman. Contohnya di sini kita mau lihat nih ada contoh-contoh kelasnya ini. Oke, kita akan pilih salah satu kelasnya. Di sini saya boleh pilih untuk development. Ini untuk development untuk bagian pembuatan aplikasi, lebih ke situ ya, teman-teman ya. Di sini contohnya Python nih. Jadi Python course atau kursus Python. Sini saya coba pilih ini nih. Nah, bentuk e-learningnya itu lebih ke sini, teman-teman. Ini lebih ke sini e-learningnya, kita bisa lihat apa yang akan kita pelajarin. Ini banyak nih, you will learn ini. Kemudian eh, kontennya itu atau isi dari kursusnya itu apa aja sih, teman-teman? Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini. Nah, kursus ini kan berbayar tuh. Kursus ini berbayar, makanya saya nggak bisa lihat video-video
konten-konten yang ada di sini semua teman-teman. Karena ini berbayar. Saya harus beli dulu, baru saya bisa melihat kontennya ini semua. Nah, di sini ada review nih. Di review yang masih bisa saya lihat. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini kita anggap misalnya sebuah kursus lah, sebuah kursus. Kalau kursus dulu itu kan kita harus datang ke gedung atau ke ruko, salah satu ruko, kemudian ada di sana pengajarnya, ada murid-murid yang lain, kita bergabung di satu kelas gitu teman-teman ya. Dan sebelum kita juga bisa masuk kelas itu, kita kan harus ada pembayaran dulu, pendaftaran. Nah, itu disimulasikannya seperti itu teman-teman. Jadi kita beli kursus dulu atau uh, uh, register dulu, kemudian bayar, barulah kita bisa ikut pelajaran atau ikut kelas itu teman-teman, kalau secara manualnya gitu ya. Nah, kalau pada saat ini tuh di-convert ke digital, dalam hal ini e-learning, makanya kelihatan seperti ini kontennya ini. Dan tapi sebelum bisa melihat kontennya ini, kita harus bayar dulu, harus beli dulu kurs ini teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kursnya itu atau kontennya itu bisa dalam video, ada yang dalam bentuk teks seperti ini, ada dalam bentuk kuis, ada kuisnya juga teman-teman. Jadi ada pertanyaan yang harus kita jawab. Nanti otomatis si e-learning-nya mendeteksi jawaban kita benar berapa, salah berapa gitu. Kemudian ini ada question nih, starting quiz, ada 3 pertanyaan. Masih banyak lagi di sini teman-teman, video. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya e-learning ini adalah convert dari secara konvensional ke digital teman-teman. Yang dimana dahulunya itu misalnya kalau secara manualnya itu ada gedung, ada siswa berkumpul, ada pengajarnya langsung bertemu dengan siswanya. Tapi sebelum itu harus ada registrasi atau pembayaran dulu sebelum siswanya itu masuk ke bisa ingin mengikuti kelas. Nah, mungkin kurang lebihnya e-learning seperti teman-teman. Mungkin teman-teman bisa juga cari di sumber lain e-learning itu kalau misalnya belum jelas, gitu ya. Untuk video kali ini mungkin seperti itu saja dulu. Nanti kedepannya kita akan membuat e-learning menggunakan Odoo Framework teman-teman ya. Oke, selamat malam. Terima kasih.